سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Hati diberikan hormat, dimuliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, terkhusus para thalabul ilim. Mudah-mudahan hadirnya di tempat ini kita bersilaturahim, kita bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi hajat undangan dari tuan rumah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan umur Sim Abdi bisa silaturahim ke tempat ini. Alhamdulillah bisa kumpul dengan para alim ulama. Doakan Sim Abdi mudah-mudahan dapat keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Doakan juga pesantren, Muhammadur Rasul dan para santri yang menimba ilmu di sana. Mudah-mudahan mereka semua jadi orang-orang yang dibanggakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Mudah-mudahan mereka nanti balik ke kampung masing-masing menjadikan sinar, menjadikan kebahagiaan dan senyum indah di hatinya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kalau untuk dikatakan ceramah, bukan ahlinya ceramah ya. Karena di sini kebetulan yang menikah adalah santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Muhammadur Rasul. Alhamdulillah dapat jodoh. Nah ini luar biasa. Luar biasa. Kita tahu yang namanya Maria ini subhanallah. Kalau biasanya sholat tahajud itu sering terdengar dia suka baca Al-Quran. Karena di kita itu dibiasakan setiap hari di pesantren habis sholat itu baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sebanyak 200 kali. Jadi kalau 5 kali sholat berarti sebanyak 1000 kali. Dan kita juga membiasakan di Pondok Pesantren Muhammadur Rasul one day one juz. Satu hari santri baca 1 juz. Jadi setiap 1 bulan khataman Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan mereka istiqomah di sana itu balik ke kampung masing-masing, nanti bersinar di tempat kampungnya masing-masing. Orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa apabila dia isi waktunya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang di masa mudanya mendekatkan diri kepada Allah, dia perbanyak mengingat Allah, maka insya Allah tatkala dia pulang ke tempat masing-masing, tatkala dia berkeluarga, nanti Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan rezekinya. Orang nanam duren aja dirawat betul-betul, kira-kira menghasilkan tak? Menghasilkan. Apalagi orang yang dagang sama Allah. Orang yang melakukan kebaikan berarti orang itu dagang sama Allah. Yang namanya orang dagang sama Allah diborong sama Allah. Dilipat gandakan kebaikannya, dilipat gandakan keberkahannya, sehingga kalau dia istiqomah maka Allah akan berikan keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Masya Allah.
Ini bahagia kita luar biasa. Makanya tidak ada nasihat karena udah merasa bagaikan anak. Ya, ini bagi pengantin terkhusus cowoknya. Orang tua perempuan menyerahkan amanah yang tadinya dijaga dari kecil disayang sampai besar dibiayaan, dipesantrenin, kemudian orang tuanya menyerahkan kepada kita sebagai laki-laki, jaga amanah Allah, jaga amanah Allah. Karena orang yang menyia-nyiakan amanah Allah, maka dirinya juga akan disia-siakan oleh Allah. Ikuti konsep Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau kita sudah punya keluarga, betul-betul tuh jaga diri kita, jaga keluarga kita dari yang namanya siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ay 'allimuhum wa addibuhum. Jadi kalau kita ini pengen selamat dari siksa neraka, diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, didiklah mereka dengan pendidikan agama. Didik dengan pendidikan agama. Sim Abdi pernah silaturahim ke Ponpes Lirboyo, bertemu dengan Abu Yakafa, itu anak dari Kiai Mahrus Ali. Akhirnya Abdi minta nasihat kepada beliau, Abu Ya, tolong nasihatin saya, tolong doain, Abdi punya anak. Apa kata beliau? Beliau langsung membisikkan ke telinga, anaknya pesantrenin, anaknya pesantrenin. Kenapa kata beliau? Kalau anak kita mengerti ilmu agama, insya Allah anak itu akan mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, insya Allah dia akan ibadah kepada Allah. Kalau dia sudah ibadah kepada Allah, insya Allah hidupnya barokah, selamat bahagia dunia akhirat. Allimuhum, ajarkan ilmu agama. Itu beliau ngasih, bukannya ngasih nasihat banyak, pesantrenin supaya dia kenal Allah, supaya dia kenal Rasulullah, supaya dia tahu ibadah, supaya dia tahu akhlak, bagaimana memuliakan orang tuanya. Jadi jangan salahkan anak kita kalau anak kita durhaka, kalau anak kita itu kurang akhlaknya. Kenapa? Karena yang seharusnya kita didik dengan pendidikan ilmu agama, tapi dijalurkan bukan jalur agama. Ya mudah-mudahan ya Allah, sadaya anak kita punya keturunan, semuanya dijadikan orang yang saleh dan salehah. Kalau anak kita, keluarga kita, diri kita rajin menuntut ilmu, berusaha mengamalkan ilmu, otomatis nanti akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allimuhum wa addibuhum. Hiasan bagi orang yang berilmu adalah akhlak. Akhlak. Semakin seseorang berakhlak, mengikuti akhlaknya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, semakin bersinar. Luar biasa keilmuannya, luar biasa keberkahannya, akan ditinggikan oleh Allah derajatnya setinggi-tinggi derajat. Sehebat apapun keilmuan
apapun ibadah seseorang, kalau dia tidak menggunakan akhlak, tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah, maka ilmunya cuma sekedar pajangan hungkul. Akhlak. Makanya ajarin anak kita, ya, sehingga ada seseorang yang memiliki anak banyak. Itu anaknya semuanya otaknya cerdas, anaknya sadayana soleh, anaknya luar biasa baktinya kepada Allah, baktinya kepada orang tua, baktinya kepada guru. Indah itu anak luar biasa nurutnya. Sehingga ditanyakan, ibu, kok bisa anaknya sadayana cerdas, anaknya sadayana alim, anaknya sadayana soleh? Naon atuh amalan anak? Ya mohon maaf ya kalau Sundanya banyak salah, karena abdi mah aslinya Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, Allah sudah mengatur jodohnya, Allah sudah mengatur rezekinya, ketemu tuh pujaan hati di Cikerut, ya, yang sekarang bernama Sukasari City. Ya, jadi istri orang Cikakak, jadi menantu dari anak menantunya pondok pesantren Darul Aitam. Jadi si Mamti tadinya di sana kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke pelabuhan kurang lebih 4 tahun. Doakan si Mamti mudah-mudahan sekeluarga penuh berkah. Ya, juga doakan Abdi punya anak saat ini berjuang menghafal Al-Quran. Doakan mudah-mudahan jadi hafid Al-Quran yang saleh. Makanya kita punya anak, ya terkadang kita bisa ngedidik anak orang, tapi giliran ngedidik anak sendiri, Allahu Akbar. Jadi harus dipesantrenkan lagi. Ya. Nah ini seorang ibu punya anak sadayana saroleh, ditanya amalannya apa, akhirnya orang tua tersebut, si ibu tersebut mengatakan amalannya setiap habis sholat ibunya ngangkat tangan minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah akhlak anakku seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah jadikanlah anak-anakku kesolehannya seperti kesolehannya Rasulullah. Ya Allah jadikanlah anakku keilmuannya seperti keilmuannya Rasulullah. Jadi apapun doanya semuanya dikembalikan kepada Rasulullah. Ya. Beda kalau kita terkadang anak cuma minta jajan aja, bager eta anaknya, Bu minta jajan, nah sekali nggak dikasih, Bu minta jajan nggak dikasih, nah 2 kali 3 kali, Bu minta jajan, goblok sih teh, ayo nu gitu, dasar anak monyet sih teh. Ya Allah karim bapaknya kesinggung, monyet-monyetnya kena sakti. Jangan sampai Bu, ya Allah jaga mulut orang tua nih, ucapan yang gak baik jangan sampai. Jangan sampai anak kita dikatakan goblok, jangan sampai anak kita dikatakan monyet, jangan sampai anak kita dikatakan gelo. Kasihan mereka. Ubah amarah kita itu, ya Allah solehnya anakku, ya Allah pinternya anakku, ya Allah benharnya anakku. Insya Allah itu yang menjadikan keberkahan nanti buat anak. Kenapa? Karena doaul walid liwaladih kadu'ail anbiya li ummatih. Doanya seorang orang tua terhadap anaknya itu bagaikan doa seorang nabi terhadap umatnya. Artinya apa? Diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sembarang ngucap. Sebader-badernya anak kita doakan dengan doa yang terbaik.
Walaupun hati kita jengkel, walaupun hati kita marah, ubahlah bahasa kebun binatang dengan bahasa yang baik. Ya Allah, sampai nangis, sampai ngegeter saking marahnya anak. Jadikan ya Allah anakku benghar soleh. Kalau anaknya benghar soleh, enak tuh orang tuanya? Enak tuh? Coba kalau anaknya monyet sia, gelok sia. Kalau dia gelok, kalau dia akhlaknya bagaikan monyet, saha no repot. Nu parah mah jurik sia aja. Itu kalau anaknya jadi jurik, siapa yang duluan ditemuin? Hah? Ya Allah. Nah ingat, konsep Quran diikuti. Ku anfusakum. Yang sudah menikah, yang berkeluarga, jaga diri kita. Jaga keluarga kita dari siksa neraka. Maksudnya apa? Ilmuwan diri orang. Kalau kita nggak bisa ngasih ilmu terhadap anak istri kita, suruh mereka dorong untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Masukin anak kita ke pesantren-pesantren, kenalkan mereka dengan orang-orang yang soleh, supaya akhlaknya mengikuti akhlaknya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ya Allah, Karim. Ini kita ini udah punya istri, ya. Kita berkeluarga. Kalau kita pengen dapat berkah dalam rumah tangga, jagalah dari yang namanya apa? Berantem. Kalau di dalam rumah tangga setiap hari berantem aja, perang dunia ketiga antara Rusia dan Ukraina, ya kalau perangnya saling tembak mah nggak masalah. Kalau saling malah, saling sumpah menyumpah, ya Allah Karim, bukannya malaikat rahmat yang kita undang ke rumah kita, tapi justru iblis dan pasukan-pasukannya yang hadir di tempat kita. Jadi kenapa rumah tangganya nggak berkah, rezekinya nggak berkah, semuanya nggak berkah? Kenapa? Karena kita menciptakan di rumah tangga kita itu jadi sarangnya iblis dan pasukannya. Tapi kalau rumah tangga kita diisi dengan bacaan Al-Quran, seorang istri sayang dan menghormati kepada suami, suaminya sayang dan menghormati istrinya. Kalau istrinya salah ditegur, kalau istrinya malas diajak ibadah, kalau istrinya nggak tahu diajarin ilmu, itu rumah tangganya itu menjadikan malaikat rahmat berkumpul. Malaikat itu mendoakan kepada Allah sehingga kehidupan dunianya itu menjadi mudah, sehingga kehidupan dunianya menjadi berkah, kemudian rumah tangganya tentrem, tenang, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang mau menciptakan rumah tangga kita ini tempat berkumpulnya malaikat rahmat, ya diri kita, ya diri kita. Ya mudah-mudahan barokahnya, mudah-mudahan barokah. Ini seorang perempuan kalau sudah dipercayakan kepada suaminya, itu orang tuanya, keluarganya menyerahkan. Mereka menyerahkan, nak, didik betul-betul. Saya jaga anak saya dari bayi sampai besar, ya sampai gede. Sekarang kamu didik dengan pendidikan agama. Sekarang kamu perhatikan amanah Allah, sehingga nanti di surga berjumpa dengan orang tuanya, sehingga nanti di surga menjadi penolong buat orang tua dan keluarganya, sehingga menjadikan keluarganya keluarga yang menjadikan kebanggaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ya. Makanya para ulama ada yang mengatakan, al-insan minat turab wa 'ala turab wa ila turab. Ya, sebentar lagi ya. Kira-kira udah beres ya? Hah? Oh, ya. Udah jam 10.
Karunya pengantin. Ah? Kalau 2 jam deh abdi nu setruk ya. Ya Allah. Bahagia ya Allah, luar biasa. Jauh dari perkotaan. Tenang keadaannya di kampung. Masya Allah, perjuangan Rasulullah, perjuangan alim ulama menyebar agama Islam sampai ke pelosok-pelosok. Semuanya ini karena berkah perjuangan para ulama. Yang biasanya kalau ketemu mungkin berantem, sekarang ketemu sama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Ya. Jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Jangan pernah tinggalkan pesantren-pesantren. Jangan pernah tinggalkan anak kita dalam kebodohan. Dorong mereka, bantu mereka untuk mereka dekat dan kenal kepada Allah. Para ulama mengatakan al-insan minat turab. Manusia itu asalnya dari tanah. Jasadnya, kalau bahan bakunya mah bersumber dari nurnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ya. Tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, api itu dari nurnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ya. Al-insan minat turab. Manusia itu dari tanah. Filosofinya apa? Pelajaran yang kita dapat dari tanah apa? Maksudnya ialah tanah itu dia selalu memposisikan diri di tempat yang rendah. Semakin rendah posisi tanah, maka semakin banyak air yang menampung. Maka banyak airnya. Dan tanah yang paling bawah adalah tanah lautan. Benar apa salah? Tanah lautan itu mengandung air dan tidak pernah kering sama sekali. Artinya apa? Setiap kita itu hendaklah mencontoh sebagaimana kejadian kita dari tanah. Selalulah bersifat tawadhu, selalulah merendah, karena orang yang merendah dan tawadhu akan selalu dimuliakan oleh Allah. Orang yang pengen hidupnya barokah, selalulah tawadhu. Setinggi apapun kemuliaannya, setinggi apapun derajatnya, selalulah tawadhu. Tanah, posisinya dia merendah, berada di paling rendah, maka disitulah tempat berdiamnya air. Jadi hidup kita kalau pengen barokah, selalulah merendah, jangan pernah meninggi. Ya. Merendah. Ini terkadang kita kan baru dikasih harta sedikit, sombongnya minta ampun. Baru dikasih ilmu sedikit, sombongnya minta ampun. Yang sangat minta ampun, punya harta ente, punya ilmu ente, legek eta. Allahu Akbar. Nasib, oh nasib. Ya Allah, kira-kira siap ngamalkan tawadhu, siap? Ya, insya Allah. Ya, selalu aja kita merendah, gak usah meninggikan diri. Bola itu kalau di air makin ditekan dia makin naik. Ya, makin naik, makin mulia. Makanya jadi orang kaya jangan sombong. Kita ini sukses bisa disebut kaya karena ada kerjasama orang lain. Karena ada yang miskin, makanya kita disebut kaya. Coba kalau orang miskin nggak ada, orang yang nggak punya nggak ada, itu orang kaya kalau dia mau bersihin kebunnya dari Pelabuhan Ratu sampai ke sini nih,
Ya, dia bersihin di sini sampai ke Pelabuhan Ratu. Belum nyampe Pelabuhan Ratu beres dibersihin, di sini rumputnya tumbuh lagi. Capek. Mau ngebersihin ke sini ngejar, di tengah-tengah rumputnya udah tumbuh lagi. Ya, ujung-ujungnya apa? Meninggal di tengah hutan. Nggak keren atau jalmi benghar meninggal di tengah hutan? Giliran rumahnya 3 tingkat, atapnya bocor, yang disuruh naikin nggak ada, dia yang benerin ke atas. Naik bisa, turun tuh bisa. Akhirnya apa? Jadi CS yang tikus. Jangan sombong. Orang yang alim jangan pernah sombong dengan ilmunya. Kalau nggak ada yang nuntut ilmu, kalau nggak ada yang dengerin, nggak bakal disebut alim. Coba aja abdi di sini nggak ada mustaminya sendirian, kedenge di sana buah itu jalmi gelo cina. Ya Allah. Nah, jangan pernah sombong. Ya. Sombong itu pakaian Allah. Tidak pantas hamba memakai dengan kesombongan. La haula wala quwata illa billah. Minat turab. Ya, kita berasal dari tanah. Jadi berakhlaklah seperti akhlaknya tanah. Selalu aja merendah. Nanti Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Wa 'alat turab. Kita ini dari tanah kemudian berada di atas tanah. Bahan bakunya jasad kita diciptakan dari Adam dari tanah. Kemudian kita berada wa 'alat turab, di atas permukaan bumi. Coba lihat bumi, coba lihat tanah. Dia setiap hari diinjak. Setiap hari diinjak. Adakah tanah marah? Nah, setiap hari tanah itu dikencingin, diberakin. Adakah dia ngambek? Bahkan itu luar biasa tanah. Orang yang jalan ke hutan WC nggak ada, karena kebanyakan makan sambal. Akhirnya apa? Berak di tanah. Teuing kebun saha diberakin. Beres berak ternyata ada bibit, ya biji cabenya yang gak hancur. Itu biji cabai tumbuh. Setelah tumbuh subur, setelah subur mengeluarkan buah yang begitu banyak. Hebat eta jalmi. Ya. Berak aja langsung sepaket cabai sama pupuknya. Jadi perlu dicurigai kalau bapak-bapak ya main ke kebun ada cabai subur padahal ditanam enggak. Nah ini perlu dicurigai. Ya. Buah nu malam makan sambal paginya udah sakit perut. Apa pelajaran yang kita ambil? Itu bumi tanah walaupun diinjak, walaupun dikencingin, walaupun diberakin, ya dia selalu memberikan apa? Selalu memberikan manfaat. Selalu dia memberikan manfaat. Makin dikencingin, makin diberakin, makin subur. Hendaknya kita hidup itu seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Semakin banyak kita memberikan kemanfaatan buat orang lain, maka semakin bahagia nanti hidup kita. Ya Allah, karim. Dah jam beraha ya teh. Nah, kudu panjang-panjang. Beda ibu-ibu mah ayamnya no panjang, bener bu? Aduh pada tidur kayaknya. Ya Allah, karim. Ya sabar. Hidup di dunia kudu sabar.
Walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci maki, walaupun hidup kita banyak dengan kesusahan, cobaan, sabar. Sabar. Ikhlas. Maka nanti kita akan mendapatkan keberkahan. Sehingga ada cerita ibu-ibu jualan tape. Tape tahu? Hah? Hah? Peyem. Ya, kalau bahasa Banjarnya tapai. Tapai. Ya. Nah, itu ada ibu-ibu jualan tape. Susah bahasa Sundanya. Peyem. Nah, peyem. Ya. Karena cuacanya hujan, otomatis yang belinya nggak ada. Ini ibu-ibu akhirnya nungguin yang belanja nggak ada sama sekali. Dia sabar nungguin. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ditungguin setengah jam, 1 jam, nggak ada yang beli. Akhirnya karena saking capeknya ibu-ibunya ketiduran. Ketiduran kayak gini. Iya dibuka. Nah, ya kebetulan terpakai celana dalam. Ya, akhirnya lewat anak-anak 2 orang. Wah, cek anak-anak lumayan mumpung hari hujan aya tape nu jaganya tidur, dimakan sama anak-anak tersebut. Sebiji, 2 biji, 3 biji, akhirnya habis, sisa 1 biji lagi. Ini anak-anak udah mulai rasa kenyang, sebiji lagi itu tape, dia lihat ke yang jualnya. Eta naonan cenah aya gondrong dalam celana. Namanya budak letik jahil, diambil eta sebiji tape, dilemparkan ke di langsung nempel. Ya. Karena nempel rasa basah, yang jualannya bangun. Ya, dilihat jualannya udah habis. Saha ieu pelakunya. Beak jualan orang, tapi kunaon cenah dalam celana asa basah, ditinggalikan. Didaang ku sia geuning. Ya Allah. Ya Rabbana. Ya kan biasanya begitu. Kalau ada bukti, orang bisa nuduh. Ya buktinya saha deui, buktinya tak aya sasaha. Ya nempel di situ berarti sia nu ngadaangna cenah. Bebeja tuh. Ya Allah. Ya. Nah itu teh akibat naon? Akibat goblok eta teh. Kalau boga ilmu moal mungkin nuduh atuh. Seumur-umur moal mungkin makan tape eta mah. Ya, nah sabar ya, sabar aja hidup. Ya, eta ibu-ibu hebat juga dia. Sudah sabar sangka baik. Menyalahkan batur. Menyalahkan batur, nyalahkan si eta. Ya Allah ya Rasulullah. Maksudnya naon? Ya hidup ini nggak ada yang mulus semuanya, nggak ada yang enak. Kita terkadang pengen ini tapi hasilnya beda. Jalani. Karena semuanya ini kita sudah ditakdir oleh Allah. Jalani, sabar, ikhlas. Begitu juga orang rumah tangga. Nggak ada yang baru menikah setahun 2 tahun terkadang langsung bisa rumah gede, punya mobil, punya kendaraannya, jarang. Tanyain aja nih kiai-kiai, tanyain aja nih orang-orang tua kita. Susah dulu usaha bertahun-tahun, alhamdulillah pada akhirnya punya rumah. Berkat kesabaran suami istri dilalui, makan, ada makanan dimakan, nggak ada dibawa sabar, jangan dibawa berantem. Kalau dibawa berantem ya tadi kita ngundang pasukan iblis. Sementara iblis dan pasukannya dipandang oleh Allah dengan pandangan laknat, makanya rumah tangga kita nggak berkah.
diisi dengan sabar, nggak ada bim salabim. Orang usaha terkadang maju, terkadang turun. Ya. Si Abdi aja berkeluarga, punya istri, nggak enak langsung. Terus berjuang, sabar. Alhamdulillah istri sabar. Ya, terkadang suami usaha merantau kemana, giliran balik bukannya bawa duit, yang ada istri disuruh minta kirimin ongkos balik. Nah, cuma karena istrinya ngerti ilmu agama, alhamdulillah sabar. Berkat sabar akhirnya subur. Sangka baik aja. Yang jualan tape aja sangka baik, sabar dulu dan sangka baik kepada Allah. Insya Allah nanti rumah tangganya barokah. Kita sebagai orang tua jadi pelajaran berharga. Kalau apapun yang diadukan oleh anak kita, jangan langsung panas, dinasehati, terkadang diikutin. Anaknya ngadu begini, bapaknya ibunya ikut campur. Jangan, kasih nasihat dulu, kumpulkan. Kenapa? Karena itu anak kita, keluarga kita. Nasehatin. Yang penting satu, jangan pernah meninggalkan ibadah. Walaupun itu lelaki nggak punya usaha, walaupun itu lelaki nggak punya apa-apa, tapi orangnya rajin ibadah kepada Allah, sholat 5 waktunya dia jaga, nuntut ilmunya dia rajin, usahanya dia mau, insya Allah nanti barokah. Ya. Orang-orang dulu kalau pengen cari menantu, bukan ditanyain kamu usahanya apa, kamu penghasilannya berapa, enggak. Orang-orang dulu, gimana itu anak, suka sholat enggak? Bahkan terkadang apa? Ditanyain dulu, kamu mau kawin, berapa rukun mandi? Dengan pedenya lelakinya menjawab, rukun mandi 2. Pertama air, kedua gayung. Ya Allah, repot juga ya. Cek no istri na piraku cuman air jeung gayung, tak aya sabun mah teh enak cenah. Asupkeun we ka diluk sabun cenah rukunnya. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan ya Ananda Maria dan suami, mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Yang belum menikah sabar, ibadah yang benar. Kalau sudah sampai waktunya nanti Allah mudahkan jodohnya. Buktinya apa? Buktinya Abdi dari Kalimantan. Jodoh Abdi, rezeki Abdi ada di Jawa Barat, dipertemukan oleh Allah dengan caranya Allah. Jangan pernah kita takut, rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Jadi nggak bakal ketukar. Ini keyakinan kita tuh. Ya. Tadi Qori guru kita beliau membacakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Guru kita tadi membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian 7 petala langit, petala bumi, 7 lapis langit dan bumi, dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, bergantian antara siang dan malam, semuanya itu semata-mata menjadi tanda kekuasaan Allah, semuanya menjadi tanda kebenaran Allah liulil albab, bagi orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Orang yang mau merenung, orang yang mau bertafakur, maka akan menambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah.
Coba lihat orang di laut, mereka kerja di laut nangkap ikan, setelah dapat ikan mereka kembali lagi ke darat. Yang di laut nyarikan buat orang yang di darat, bener. Ikannya dijual sama orang yang ada di darat. Yang di darat mereka bertani, nanam padi, nanam sayur, akhirnya dijual buat siapa? Yang kerja di laut. Masya Allah, luar biasa aturan Allah. Yang di laut nyarikan rezeki buat yang di darat, yang di darat nyarikan rezeki buat yang di laut. Bahkan itu ikan, karena suratan takdir dagingnya adalah menjadi rezeki kita, walaupun berada jauh di dalam lautan, nanti pasti bakal sampai kita makan dagingnya, bener. Bahkan terkadang satu ekor ikan itu bisa dimakan berbagai macam orang, banyak orang. Ya abdi terkadang juga, ya Allah karim senyum, memandang kekuasaan Allah itu, memandang betapa hebatnya Allah mengatur rezeki. Terkadang satu kambing rezekinya buat banyak orang, dagingnya masing-masing nanti. Ada yang makannya banyak, rezekinya satu kambing itu. Yang hajatan dia nyembelih kambing, dagingnya dimasak, ada yang dijadikan sate, ada yang dijadikan ya masakan yang lain. Itu Masya Allah luar biasa. Ternyata buat rezeki satu kambing, buat rezeki orang banyak, dagingnya nggak pernah tertukar. Jadi yakin, cukup kita ikhtiar aja, usaha ya usaha, tapi jangan pernah sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena tidak ada sambungannya antara usaha dan rezeki. Rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita mau jadikan rezeki kita rezeki yang barokah atau tidak. Kalau kita jadikan rezeki kita barokah, dekati Allah, syukuri berapapun rezeki yang kita dapat. Tapi kalau kita pengen jadikan rezeki kita tanpa barokah, jadikan aja itu harta rezeki yang kita dapat untuk menjauh kepada Allah. Kira-kira jelas? Yang di laut nyarikan buat yang di darat, yang di darat nyarikan buat orang yang di laut. Rezeki sudah punya takaran masing-masing, gak bakal tertukar. Ibadah selalu husnudzon kepada Allah. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha segala-galanya. Yakin kepada Allah, pasrahkan diri kita kepada Allah. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, tapi akhir hayat kita belum ada jaminan apakah kita mati beriman atau tidak. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mengejar dunia menjadikan kita menjauhi dari Allah, kemudian kita melalaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Makanya para guru termasuk almarhum Bapak Abdi, selalu beliau mewasiatkan, nak, sholat jangan pernah ditinggal, istighfar dibaca, sholawat sing loba, insya Allah nanti barokah, selamat dunia akhirat. Ya. Karena ini Isra Mi'raj kita bahas sedikit tabarruk. Kira-kira ada yang tahu kenapa sholat itu diberi nama dengan nama sholat? Hah? Ada yang tahu kenapa sholat itu diberi nama dengan nama sholat? Ya, Bang Santri, ada yang tahu? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Al-Mustafadah min Kalamil Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit yang dikarang oleh ya Al-Alim Al-Habib Ali bin Al-Habib Hasan Baharun, ya, itu di situ disebutkan, ma summiyatis salatu salatan illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbi, fa idza qata'a as-salah
inqata'at tilkas silah. Tidaklah yang namanya sholat itu diberi nama dengan nama sholat illa melainkan li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu merupakan penghubung, ikatan yang tidak bisa terputuskan antara hamba dengan Allah. Ya. Nah, itu namanya sholat. Sholat itu adalah penghubung antara hamba dengan Allah. Fa idza qata'as shalah, apabila si hamba tersebut sudah berani dia meninggalkan sholat, in qata'at tilkas silah, maka terputuslah itu hubungan. Kalau kita aja nih memutus hubungan dengan sesama makhluk, itu sudah celakanya luar biasa. Celakanya luar biasa. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yadkhulu itu fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, maknanya tufidud dawam, artinya selamanya tidak akan pernah memasuki surganya Allah jalmi yang memutuskan silaturahim. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim itu sudah masuk neraka, dia juga dapat laknatnya Allah. Sudah di neraka dapat laknat Allah. Na'udzubillah. Ini kita sama makhluk aja ancamannya luar biasa. Lalu bagaimana orang yang memutuskan hubungan dengan zat yang memberi dia rezeki, dengan zat yang menghidupkan dia, dengan zat yang maha segala-galanya? Adakah kesombongan yang lebih sombong daripada orang yang memutuskan hubungan dengan Allah? Makanya sehebat apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun jabatan yang dia miliki, kalau dia sudah menyia-nyiakan sholat, menganggap remeh sholat, maka orang tersebut memutus hubungan dengan Allah. Siap-siap Allah akan menurunkan musibah, siap-siap hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, kesengsaraan dan kesedihan. Na'udzubillah. Makanya kata para ulama, sebadung apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan sadayana barokah. Ini yang menikah, bimbing kasetnya, bimbing istrinya selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amalkan ilmu yang sudah diajarkan. Mudah-mudahan kalian hidupnya barokah, hidupnya benghar, keturunannya soleh, dan semuanya nanti selamat bahagia dunia akhirat. Al-Fakir mohon maaf kalau ada salah khilaf dalam omongan. Kesini juga semata-mata idkhalus surur, karena di sini sudah dianggap anak, bukan siapa-siapa lagi. Ya. Kata istri abdi, aduh santrinya cuma beberapa orang, ada yang minang. Ya alhamdulillah. Berarti tugas kita menjaga dia, alhamdulillah tidak berzina. Alhamdulillah dia dapat yang halal. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Ya. Orang tuanya bahagia. Dia jaga anaknya dari kecil sampai besar, kemudian dia kawinkan, beres tuh, sudah sempurna setengah agamanya. Ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan nanti kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Kita berkumpul bersama orang tua kita, kakek nenek kita di dalam surganya Allah. Yang punya hutang piutang, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab, keberkahan Rasulullah, hutangnya dilunaskan oleh Allah, kesulitannya, penyakitnya diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak cucu istri kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin.
Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.